teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leticia Natalia Silitonga dengan NIM D1C125045 dari kelas R001. Di sini saya akan membuat video tugas dengan mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSc. Pada video kali ini membahas tentang degradasi bahan organik dalam air, bahan mutu kualitas air di Indonesia, dan indikator pencemaran air. Baik, soal yang pertama itu perbedaan proses dan kondisi degradasi aerobik dan anaerobik. Yang pertama itu degradasi aerobik. Degradasi aerobik adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen atau O2. Kondisi yang diperlukan tersedia oksigen terlarut atau DO yang cukup, umumnya terjadi pada sungai yang mengalir deras atau badan air yang teraerasi. pH relatif netral sekitar 6,5 sampai 8,5, suhu optimum sekitar 20 sampai 35 derajat Celcius. Proses mikroorganisme menggunakan oksigen untuk mengoksidasi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh reaksinya yaitu bahan organik plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Dan yang kedua itu degradasi anaerobik. Degradasi anaerobik adalah penguraian bahan organik tanpa adanya oksigen bebas. Kondisi yang diperlukan, oksigen sangat rendah atau tidak ada, umumnya terjadi pada lumpur, dasar sungai, rawa, septic tank, dan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah anaerob. Lingkungan tertutup banyak bahan organik. Proses mikroorganisme anaerob memecah bahan organik melalui tahapan. Yang pertama itu hidrolisis, yang kedua asidogenesis, yang ketiga asetogenesis, yang keempat metanogenesis. Yang kedua itu produk yang dihasilkan, yang pertama aerobik, produk utama yaitu karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, biomasa mikroorganisme, energi. Dan produk yang dihasilkan pada anaerob yaitu yang pertama metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sulfida atau H2S, amonia atau NH3, asam-asam dan asam-asam organik. Yang ketiga itu dampak terhadap kualitas air dan organisme. Pada bagian aerob, yaitu dampak positifnya mengurangi pencemaran organik, tidak menghasilkan bau menyengat, menjaga kualitas air, mendukung kehidupan ikan dan organisme air. Dan pada bagian anaerob itu, dampak negatifnya menimbulkan bau busuk atau H2S dan NH3, menurunkan kualitas air, menghasilkan gas rumah kaca atau CH4, dapat menyebabkan kematian organisme air akibat kekurangan oksigen. Baik, dan soal yang kedua itu perbedaan baku mutu air bersih, air minum, dan badan air. Nah, yang pertama kita bahas itu baku mutu air bersih atau Permenkes nomor 416 per tahun 1990. Peruntukan airnya itu untuk mandi, cuci, kakus, kebutuhan rumah tangga lainnya. Karakteristiknya itu tidak harus langsung diminum, persyaratan lebih longgar dibanding air minum. Dan yang kedua itu bahan mutu air minum atau Kepmenkes nomor 907 per tahun 2002. Peruntukannya itu dikonsumsi langsung oleh manusia, dan karakteristiknya itu persyaratan paling ketat harus aman secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Dan yang ketiga itu baku mutu badan air atau PP nomor 82 per tahun 2001. Peruntukannya itu mengatur kualitas sungai, danau, waduk. Dan yang ketiga itu mengapa IPAL standar sering tidak mampu menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium. Yang pertama itu fosfat karena larut dalam air sehingga sulit dipisahkan dengan proses pengendapan biasa. Diperlukan untuk presipitasi kimia, biological phosphorus removal. Merkuri merupakan logam berat yang stabil dan tidak dapat diuraikan mikroorganisme, dan diperlukan untuk absorpsi karbon aktif, pertukaran ion, membran khusus, amonium.
dan IPAL konvensional hanya mengurangi bahan organik. Amonium membutuhkan nitrifikasi, denitrifikasi. Jika proses biologis tidak optimal, maka amonium tetap tinggi. Dan pertanyaan nomor 3 bagian A-nya yaitu identifikasi dan jelaskan minimal 5 indikasi pencemaran yang terlihat dari data. Yang pertama itu pH. Nilai pH normal perairan umumnya berada pada kisaran 6,5 sampai 8,5. Nilai pH 5,0 menunjukkan air sungai bersifat asam yang dapat membahayakan biota air. Yang kedua itu warna hitam pekat. Warna hitam pekat menunjukkan adanya pencemaran oleh limbah organik maupun limbah industri dalam jumlah besar. Yang ketiga itu BOD 5. Nilai BOD yang sangat tinggi menunjukkan banyaknya bahan organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Yang keempat itu DO, kadar oksigen terlarut sangat rendah. Yang kelima itu timbal. Keberadaan timbal menunjukkan pencemaran logam berat yang kemungkinan berasal dari aktivitas industri. Dan pertanyaan bagian B itu jelaskan minimal 4 dampak yang akan ditimbulkan. Yang pertama itu menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat karena kandungan koliform yang sangat tinggi dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua itu keracunan akibat logam berat dan cyanida. Timbal dan cyanida dapat menyebabkan gangguan sistem saraf dan kerusakan organ tubuh. Yang ketiga itu kematian dan penurunan populasi biota air karena DO yang sangat rendah ditambah adanya timbal dan cyanida. Yang keempat itu menurunkan estetika lingkungan, warna air yang hitam pekat dan bau yang menyengat membuat lingkungan sekitar sungai menjadi tidak nyaman. Sekian dan terima kasih.